Bagaimana kita tahu kasus asma di Indonesia selalu banyak, baik itu di tingkat pertama maupun tingkat lanjutan. Lalu pertanyaan berikutnya, bagaimana cara kita menata laksana di kegawatan daruratan pada paskes tingkat pertama maupun di tingkat lanjutan, dan bagaimana cara mengontrol controlling supaya asma itu tidak sering kambuh ataupun kekambuhannya menjadi ringan dan menurunkan derajat-derajat asma yang bisa terjadi pada pasien-pasien asma. Baiklah, tanpa perpanjang waktu lagi, kita mulai materi hari ini. Saya berikan waktu untuk Dr. Padli untuk memaparkan materi tentang asma hari ini. Pak Dr. Padli, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada moderator, terima kasih atas perkenalannya. Yang saya hormati Direktur Rumah Sakit Jamang Kulon, Dr. Hadi HS Wibawa, Spesialis Obgyn MGTR Kesehatan. Yang saya hormati Ketua Komite Medik, Dr. Taufik Nopriansa MM. Yang saya hormati Ketua Bidang Pelayanan, Dr. Lucy. Seluruh peserta yang hadir, baik online di seluruh tempat di Indonesia dan juga offline di ruang aula ini, dokter spesialis, dokter umum, dan juga dokter internship. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan paparan mengenai tentang asma. Seperti yang disampaikan oleh Dr. Sep, bahwa asma merupakan salah satu penyakit yang sangat sering akan kita hadapi. Ini adalah disclaimer saya. Saya akan mulai dengan penegakan daripada asma. Per definisi, kita menggunakan GINA. Jadi GINA adalah suatu guideline, Global Initiative for Asthma, yang biasa dikeluarkan tiap tahun. Tapi 2023 ini belum keluar, masih dalam rancangan, sehingga kita menggunakan masih GINA 2022, yang dapat dimanfaatkan tidak hanya di negara-negara maju, tapi juga di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Karena dia settingnya untuk seluruh dunia. Sehingga kita sebagai negara berkembang yang terdapat perbedaan kesenjangan di GINA ini akan sangat jelas bagaimana penjelasannya. Sehingga saya harapkan sejawat sekalian bisa membuka dari www.ginaasma.org dan kemudian membacanya. Sebagai definisi, jadi asma merupakan suatu penyakit heterogen yang memberikan fenotip yang sangat luas. Mulai dari gambarannya yang alergi, kemudian yang non-alergi, kemudian ada yang berhubungan dengan obesitas, kemudian adult onset yang munculnya pada saat usia dewasa, itu merupakan contoh-contoh daripada gambaran fenotip asma yang heterogen. Namun yang mendasari daripada asma ini adalah inflamasi jalan nafas kronis. Jadi seluruh asma ada suatu kondisi inflamasi jalan nafas kronis. Nah, inflamasi jalan kronis inilah yang menjadi titik yang harus kita pahami, ini yang akan kita terapi. Ini merupakan dasar kita, konsep harus kita pegang bahwa mekanisme dasar yang menyebabkan terjadi asma adalah inflamasi jalan nafas kronis. Maka nanti terapinya adalah inflamasi jalan untuk mengobati inflamasi. Sifatnya ini bervariasi dari waktu ke waktu. Dia bisa sembuh sama sekali nggak ada gejala. Pada waktu tertentu, pada waktu yang lainnya dia bisa bergejala, ringan, sedang, bahkan sampai berat. Intensitasnya juga demikian. Berubah-ubah sesuai dengan waktu, sesuai dengan kondisi. Ini yang menunjukkan suatu kondisi asma. Dan dari pemeriksaan tes valve paru, itu didapatkan adanya suatu limitasi jalan nafas, expiratory atau expiratory airflow limitation, yang sifatnya variabel. Nah, ini menjadi kata kunci juga yang nanti membedakan dengan penyakit obstruktif lain, yaitu PPOK, yang dia sifatnya adalah fix. Di mana cirinya ada sesak nafas, dada terhimpit, batuk, dan juga wheezing. Ini adalah 4 gambaran klasik daripada asma. Berdasarkan riset kesehatan dasar tahun 2018, di Indonesia itu ada lebih dari 6 juta penderita asma, yang berarti secara epidemiologi dia prevalensinya adalah 2,4% dari seluruh penduduk Indonesia ini asma. Sekilas kita mengulang kembali patogenesis daripada asma. Asma merupakan suatu gambaran yang sifatnya daripada contoh yang klasik daripada hipersensitivitas tipe 1, yaitu mediasinya adalah imunoglobulin E. Ada 2 fase, yaitu fase sensitisasi
dan fase re-exposure. Sensitasi adalah proses pertama seorang pasien dipaparkan dengan suatu alergen. Alergennya bisa bermacam-macam, bisa tungau debu, bisa dari serbuk sari, bisa dari jamur, bisa juga dari kecoa, bisa juga dari tikus, kemudian bulu dari hewan-hewan seperti kucing atau anjing, itu yang kemudian masuk ke tubuh kita atau ke tubuh pasien. Bisa juga dari makanan, misalnya kacang dan sebagainya. Ditangkap oleh dendritic cell sebagai antigen presenting cell melalui major histocompatibility kelas 2 yang nanti akan ditangkap oleh CD4. CD4 T cell ini nanti akan berubah menjadi T helper 2 limfosit, limfosit T helper 2. T helper 2 ini nanti akan memerintahkan limfosit B untuk menghasilkan imunoglobulin E. Nah, di IG inilah yang kemudian akan menempel di mast cell. Proses sensitisasi ini bisa terjadi beberapa hari, berapa minggu, berapa bulan, bahkan berapa tahun sebelum serangan asma pertama kali terjadi. Nah, ketika terjadi paparan ulang atau re-exposure, IgE tadi akan menyebabkan degranulasi daripada sel mast. Keluarlah granul-granul histamin, leukotrien, platelet activating factor yang akan mengakibatkan terjadinya suatu reaksi alergi akut. Kalau kondisi ini berulang terus-menerus, maka akan ada recruitment selain mast cell adalah eosinofil dan basofil, menghasilkan basic protein, leukotrien, dan PAF. Ini menandakan kalau sudah ada recruitment daripada eosinofil, masuk ke dalam suatu reaksi alergi yang bersifat kronis. Semakin tinggi eosinofilnya, menunjukkan kronisitas pada pasien asma itu semakin tinggi. Nah, setelah terjadinya proses tadi, granulasi daripada mast cell dan eosinofil, maka akan ada suatu kondisi yang akan menyebabkan gejala-gejala tadi, yaitu proses inflamasi di jalan nafas akan menyebabkan peningkatan sekresi daripada mukus, ada vasodilatasi menyebabkan plasma leakage, sehingga terjadilah dia batuk dikarenakan ada penimpukan cairan. Proses tadi juga akan mengaktifasi nervus, yaitu kolinergik atau parasimpatetik, menyebabkan bronkokonstriksi. Terjadi hiperresponsif daripada bronkus, terjadilah penyempitan airway smooth muscle. Kalau kondisinya kronis, maka sel goblet yang menghasilkan mukus ini menjadi hiperplasia, kemudian fibroblast akan terjadi fibrosis, sehingga terjadi penebalan daripada epitel, dan adanya hipertrofi, hiperplasia daripada smooth airway muscle, dan juga vasodilatasi. Ini mengakibatkan gambaran jalan napas pada asma ini menjadi lebih sempit dibandingkan kondisi normal. Mukusnya lebih banyak, kemudian pembuluh darah juga lebih banyak. Sehingga ketika nanti terjadi paparan ulang yang terus-menerus atau yang sering disebut dengan attack, maka ini akan semakin sempit. Yang ini yang akhirnya menyebabkan pasien menjadi dadanya terhimpit, kemudian sesak nafas, wheezing, dan juga batuk. Nah, secara klinis kita akan menegakkan diagnosis tersebut kalau ketemu salah satu dari 4 ini. Semakin meningkatkan kecurigaan kita terhadap asma adalah kalau gejalanya lebih dari 1 biasanya pada dewasa. Bisa dia sesak dengan batuk, sesak dengan wheezing, atau batuk dengan sesak. Kalau anak mungkin bisa hanya 1 atau 2, seperti misalnya hanya batuk saja, asthmatic cough, atau wheezing saja. Kemudian gejala ini juga memburuk di malam hari atau pada saat menuju pagi hari atau subuh. Ini khas pada asma. Gejalanya bervariasi tadi dari waktu dan intensitas dan dicetuskan oleh trigger-trigger tertentu. Dan karena ini merupakan suatu alergi, hipersensitivitas tipe 1, maka mungkin bisa ada suatu riwayat alergi pada diri sendiri ataupun keluarga, seperti rinitis alergi, dermatitis atopik, eksim, food alergi, dan lain sebagainya. Kalau ketemu ini semua, atau salah satu dari sini, berarti kita bisa mengarahkan pasien ini ke arah asma. Nah, ini triggernya. Ada infeksi saluran nafas, baik atas ataupun bawah, pajanan alergen, iritan, asap rokok menyawangi, kegiatan jasmani, berolahraga, kecapean, perubahan cuaca, misalnya dari perubahan pancaroba ke cuaca dingin atau hujan, perubahan ekspresi, takut, marah, depresi, tertawa, mau ujian atau mau menghadapi suatu sidang dan sebagainya, itu yang menyebabkan menjadi trigger. Dan juga obat-obatan, ini yang penting kita harus sebagai seorang ahli praktisi kesehatan
bisa menghindari kalau memang pasien tersebut ada asma, seperti beta blocker, NSAID, atau aspirin, maka pemberiannya harus lebih hati-hati dan bijaksana. Nah, setelah kita mendapatkan ke arah klinis asma, maka kita tegakkan dengan cara menentukan adanya airflow limitation berdasarkan pemeriksaan spirometri. Pertama dari pemeriksaan spirometri itu kita cari dulu adalah penurunan FFV1 dari spirometrinya. Kalau terjadi penurunan FFV1, maka dilanjutkan dengan menilai FFV1 per FVC. Karena dia termasuknya adalah obstruktif. Biasanya di bawah batas normal, yaitu di bawah 80% atau di bawah 75%. Nah, ini yang membedakan dengan PPOK. Kalau PPOK dia harus di bawah 70%, harus di bawah 0,7. Kalau asma dia cukup di bawah lower limit, bisa di bawah 80, bisa di bawah 75. Pada anak bahkan lebih tinggi lagi, di bawah 90 saja kita bisa mengarahkan kepada asma. Yang kedua, definisi daripada variability. Jadi pada kondisi pasien-pasien asma itu harus ada perbedaan yang signifikan. Nilai daripada FFV1-nya, yaitu salah satunya adalah dengan cara pemeriksaan bronchodilator responsiveness atau reversibility test. Jadi nilai daripada FFV1 kita bandingkan sebelum dilakukan pemberian nebulisasi salbutamol 200-400 mikro selama 10-15 menit, kemudian kita lakukan pemeriksaan setelah diberikan nebulisasi. Kalau ada perbaikan lebih dari 12% dan lebih dari 200 cc nilai FFV1 baseline yang sebelum dilakukan pemberian nebulisasi salbutamol, setelah dibandingkan setelahnya ada peningkatan, berarti tegak ini merupakan suatu asma. Adanya suatu variabilitas. Atau kalau kita tidak bisa melakukan pemeriksaan tersebut, kita juga bisa melakukan pemeriksaan setelah pasien diobati selama 4 minggu dengan obat-obatan antiinflamatori. Antiinflamasi yaitu kortikosteroid inhalasi. Setelah 1 bulan kita obati, lihat FFV1 dengan baseline-nya. Kalau ada peningkatan 12% dan 200 cc, ini juga tegak sebagai suatu asma. Nah, untuk tata laksana, asma itu ada 2 bagian besar, yaitu asma akut atau eksaserbasi yang settingnya di emergency, dan asma stabil yang sifatnya jangka panjang di rawat jalan atau outpatient. Nah, pada kesempatan pada siang hari ini, sejawat semua, saya hanya akan membahas yang asma stabil. Karena asma akut sudah kami bahas dulu di sekitar bulan November di acara yang sama. Nah, yang kita harus pegang bersama-sama dulu adalah tujuannya. Yang kita samakan dulu persepsinya adalah tujuan dari pengobatan asma itu apa? Ada 2. Yang pertama adalah terkontrolnya asma, sehingga pasien dapat beraktivitas sehari-hari senormal mungkin seperti orang-orang yang tidak punya asma. Yang kedua adalah menurunkan resiko mortalitas yang disebabkan karena serangan atau eksaserbasi, keterbatasan aliran udara yang menetap, atau karena efek samping daripada pengobatannya. Karena pengobatan adalah suatu pedang bermata 2. Satu bisa ada efikasi, satu bisa ada side effect. Itu harus kita hindari efek sampingnya. Nah, yang harus kita pahami sesuai dengan patofisiologinya, gejala asma tadi itu disebabkan karena obstruksi saluran nafas dikarenakan hiperresponsif bronkial. Tapi dasarnya adalah inflamasi saluran nafas. Sehingga fitur inilah yang mendasari penyakit asma yang harus kita terapi dengan kortikosteroid inhalasi. Jadi semua obat asma itu harus mengandung steroid inhalasi. Ini yang menjadi penting karena pengobatan kita harus kausatif. Sama seperti kita mengobati pasien dengan tuberkulosis. Pasien dengan tuberkulosis bisa kita obati batuknya dengan N-asetilsistein misalnya, erdostein, atau misalnya ambroxol. Demamnya kita bisa obati dengan paracetamol. Tetap utamanya harus menggunakan OAT untuk kausatif terhadap TB-nya. Nah, sama. Asma juga demikian prinsipnya.
Tetapi kalau pada asma adalah inflamasi saluran nafasnya, sehingga inhale corticosteroid ini yang penting. Nah, dari situ kita akan mengenal dua jenis obat asma. Ada yang disebut dengan obat pelega, yaitu obat dengan kerja cepat yang digunakan untuk melegakan saluran nafas ketika gejala ini terjadi. Bahasa Inggrisnya adalah reliever. Dan obat pengontrol atau controller yang mengendalikan asma yang digunakan untuk melindungi paru-paru, fungsi paru, dan mencegah munculnya suatu eksaserbasi. Nah, obat pengontrol inilah sebenarnya adalah antiinflamasi atau corticosteroid inhalasi. Nah, pasien seharusnya semakin sedikit menggunakan obat pelega, semakin baik. Semakin sering kita menggunakan obat pelega, berarti semakin buruk. Nah, sayangnya, dari pemeriksaan, dari penelitian di real world, di dunia nyata, pasien-pasien itu jauh lebih senang menggunakan obat-obatan pelega atau SABA, seperti salbutamol, phenoterol, terbutalin, dibandingkan inhale corticosteroid yang merupakan pengobatan kausatifnya sebagai antiinflamasinya. Dari penelitian ini ditemukan bahwa SABA itu digunakan 63% dibandingkan inhale corticosteroid yang hanya 23%. Ini menunjukkan bahwa terdapat suatu realita SABA overuse, penggunaan SABA yang berlebihan. Dan ini kenapa? Karena memang pengontrol itu sifatnya lama efeknya. Menyebabkan pasien kadang merasa setelah diberikan obat pengontrol, kok ini kayaknya nggak ada ngaruh. Saya lebih enak ketika disemprotkan salbutamol. Lebih enak ketika dinebu dengan salbutamol. Lebih enak dinebu dengan salbutamol ipratropium dibandingkan ketika saya menggunakan obat-obatan inhale corticosteroid. Nah, kenapa sih masalah itu bisa, kenapa kok penggunaan SABA itu bisa bermasalah? Nah, dari penelitian menunjukkan bahwa ketergantungan SABA atau yang kita sebut dengan reliance terhadap SABA itu dikaitkan dengan peningkatan resiko eksaserbasi dan penurunan fungsi paru. Penelitian menunjukkan pada pasien-pasien yang menggunakan SABA lebih dari sama dengan 3 kanister per tahun, 3 kanister itu sedikit ya, dalam setahun dia cukup 3 kanister saja, itu sudah meningkatkan resiko terjadinya eksaserbasi berat dibandingkan yang menggunakan kurang dari 3. Dan kalau penggunaannya lebih dari 12 kanister per tahun atau 1 kanister per bulan, resiko kematian akibat asmanya jauh lebih tinggi dibandingkan yang kurang dari 12 kanister per tahun atau 1 kanister per bulan. Jadi hati-hati kita sebagai dokter jangan justru menjadi agen yang membuat pasien lebih senang dengan menggunakan SABA. Kenapa? Karena penggunaan SABA yang terlalu sering atau terus-menerus ini akan menyebabkan adanya down regulation daripada reseptor beta. Sehingga akan ada respon yang turun terhadap bronkodilator. Artinya nanti SABA-nya semakin lama semakin meningkat kebutuhannya. Sekarang mungkin dipakai seminggu sekali, minggu depan jadi 2 minggu sekali, jadi 3 kali seminggu, akhirnya tiap hari, akhirnya 2 kali sekali. Biasanya dengan 1 semprot dia enak, sekarang dengan 2 semprot baru enak, 3 semprot baru enak. Pakai 3 semprot udah nggak enak, pengennya dinebu 10 menit. Masih nggak kuat lagi, tambah 15 menit. Terus akan ada peningkatan. Dan kondisi tersebut akan menyebabkan inflamasi eosinofilik jalan nafas yang akan berakibat terhadap peningkatan eksaserbasi, penurunan fungsi paru, dan kematian akibat eksaserbasinya. Jadi memulai terapi dengan SABA itu melatih pasien menganggap SABA adalah pengobatan utama. Padahal itu adalah suatu paradigma yang salah. Nah, jadi bagaimana? Akhirnya muncul suatu konsep baru yang disebut dengan pelega antiinflamasi. Jadi pelega seperti SABA, tapi memiliki properti antiinflamasi. Itu adalah budesonide formoterol. Jadi suatu inhale corticosteroid dengan long acting beta agonis. Dari penelitian RCT Sigma 1, ini merupakan suatu penelitian randomized clinical trial dari 3.800 asma, double blind, randomized, multicenter. Ini ada 3 lengan. Ada yang diberikan budesonide formoterol seperlunya saja pada sesak. Jadi menjadikan obat peleganya adalah budesonide formoterol, pelega inflamasi. Kemudian yang menggunakan terbutalin sebagai SABA, sebagai pelega seperlunya. Dan yang diberikan inhale corticosteroid yaitu budesonide secara rutin 2 kali sehari, plus SABA
sebagai pelega seperlunya. Ternyata dari hasil penelitian RCT ini dari Sigma 1 ini, kelompok yang mendapatkan budesonide formoterol sebagai pelega inflamasi dibandingkan dengan yang SABA itu minggu bebas asma, ya, WCAW, Well Control Asthma Week. Jadi dia minggu terbebas dengan asma itu lebih tinggi 14% dibandingkan yang menggunakan terbutalin. Artinya budesonide formoterol ini memberikan rasa lega yang sama dengan SABA. Tapi yang kita takutkan yaitu eksaserbasi beratnya ternyata 64% lebih rendah pada kelompok yang budesonide formoterol dibandingkan terbutalin. Artinya budesonide formoterol ini melindungi pasien-pasien dari eksaserbasi berat. Dan ketika kita bandingkan antara penggunaan budesonide ICS yang sifatnya daily 2 kali sehari dibandingkan dengan budesonide formoterol yang seperlunya, ternyata rata-rata penggunaan ICS hariannya 83% lebih rendah dibandingkan yang budesonide harian. Berarti dia lebih terkontrol dibandingkan yang menggunakan budesonide plus terbutalin. Nah, kemudian itu adalah settingan yang randomized clinical trial. Dicoba dengan setting real world evidence, RWE. Ini open label, randomized multicenter. Ini perbandingannya budesonide formoterol dengan albuterol. Albuterol itu salbutamol. Plus budesonide plus salbutamol. Hasilnya juga sama dengan randomized clinical trial. Ternyata dengan Sigma 1 ini novel start. Ternyata angka eksaserbasi baik yang ringan sedang beratnya itu 51% lebih rendah pada yang budesonide formoterol, eksaserbasi beratnya lebih rendah lagi 60% pada yang budesonide formoterol, dan dosis inhale corticosteroid hariannya juga lebih rendah pada budesonide formoterol seperlunya dibandingkan yang budesonide plus salbutamol, 52% lebih rendah. Sehingga dari penelitian novel start ini ditemukan bahwa ternyata pasien-pasien yang menggunakan budesonide formoterol seperlunya sebagai pelega itu hanya menggunakan 1 hisapan setiap 3 hari. Jadi seminggu cuma 2 kali dia pakai budesonide formoterolnya sebagai pelega. Nah, kenapa kok kita menggabungkannya inhale corticosteroid dengan LABA? Kenapa bukan dengan SABA? Misalnya salbutamol dengan budesonide begitu. Nah, ternyata dari penelitian farmakologinya corticosteroid itu bersifat sinergis terhadap efek beta agonis, yaitu dia mencegah downregulation, ya. Jadi dia upregulation ekspresi beta reseptor sehingga nanti akan meningkatkan efek daripada beta reseptornya sehingga dia akan lebih bagus lagi bronkodilatornya. Dan beta agonis yang golongan LABA ini ternyata meningkatkan efek kortikosteroid untuk antiinflamasinya. Jadi mereka saling bersinergis. Berbeda dengan SABA. Kalau SABA tidak ada efek sinergis ini. Maka pilihannya adalah ICS-nya dengan LABA. Nah, apakah semua labanya sama bisa digunakan sebagai pelega? Ternyata tidak. Golongan laba yang lain seperti salmeterol itu tidak seperti formoterol, di mana kerjanya tidak cepat. Kalau formoterol kerjanya secepat SABA, 1-3 menit disemprot mulai ada efek bronkodilatornya. Kalau salmeterol tidak, dia mungkin baru ada muncul 30-1 jam setelah disemprotkan. Kalau duration of action-nya sama-sama 12 jam. Sehingga hanya formoterol laba yang dapat digunakan sebagai pelega. Jadi kalau golongan lain misalnya ICS labanya seperti salmeterol, fluticasone, itu nggak bisa digunakan sebagai pelega. Dia harus terpisah nanti. Sababnya tetap ada harus sendiri. Yang kedua efektif dalam menurunkan eksaserbasi, dan yang ketiga adalah dalam satu inhaler. Sehingga adherence-nya lebih tinggi karena pasien akan lebih nyaman. Pada saat sesak pakai alat yang sama. Pada sebagai pengontrol alatnya sama. Seperti itu. Sekarang kan eranya sudah era fixed dose combination semua. Obat diabetes 1 pil ada 2 isi. Obat hipertensi 1 pil 2 isi bahkan 3 isi. Triple
combination seperti itu. Nah, bagaimana penelitian yang menjadikan ICS formoterol ini sebagai pengontrol plus pelega? Ini ada Kompes tadi, suatu randomized clinical trial membandingkan antara salmeterol fluticasone plus terbutalin, ini sebagai ICS laba yang satunya sebagai kompetitor, budesonide formoterol plus terbutalin, jadi hanya digunakan budesonide formoterol sebagai pengontrolnya saja, peleganya masih pakai SABA, dan budesonide formoterol yang digunakan dua-duanya sebagai pelega dan sebagai pengontrol. Dan hasilnya ternyata untuk eksaserbasi berat itu jauh lebih rendah ditemukan pada yang budesonide formoterol yang digunakan sebagai pelega dan pengontrol. Dan dosis daripada inhale kortikosteroidnya juga itu 25% lebih rendah pada yang golongan budesonide formoterol dibandingkan kelompok salmeterol fluticasone. Sehingga berarti ini mengekspresikan suatu kontrol yang lebih baik pada kelompok yang menggunakan budesonide formoterol yang dua-duanya pelega dan pengontrol. Nah, maka muncul suatu konsep baru dalam tata laksana asma yaitu MART, Maintenance and Relieval Therapy. Jadi satu device ini digunakan sebagai dua-duanya. Dan karena di Indonesia sampai sekarang baru Symbicort yang mengeluarkan formoterol ICS, budesonide formoterol, maka dia menyebutkannya menjadi SMART, yaitu Symbicort as Maintenance and Reliever Therapy. Jadi tidak memerlukan lagi SABA yang terpisah. Cukup dengan satu device ini untuk dia ketika lagi sesak karena sesuatu hal pakai untuk bronkodilatornya, dia nyaman, lega, dan bisa digunakan juga sebagai antiinflamasi, sebagai pengontrol. Nah, dari berbagai macam penelitian tadi, Novel Start, Sigma, Kompes, penelitian lain seperti praktikal dan macam-macam itu, akhirnya membuat Gina menerapkan suatu guideline yang terobosan barunya, di mana dia membuat suatu track, ada dua track, ya, track atas dan track bawah. Track atas adalah kalau obatnya adalah Symbicort, budesonide formoterol. Track bawah adalah kalau kita tidak menggunakan relievernya budesonide formoterol. Jadi kita berikan controller, biasanya ICS atau ICS laba yang lain di luar budesonide formoterol, dengan relievernya adalah SABA. Yang lebih disukai atau yang disarankan atau rekomendasikan adalah yang atas. Nanti kita mengenal ada step 1, 2, step 3, step 4, step 5. Di mana kita memulainya adalah pertanyaan dari step 4 dulu yang kita tanya. Apakah ada gejala pada pasien ini setiap hari? Atau terbangun di malam hari 1 kali seminggu minimal atau lebih? Dan dengan fungsi faal parunya yang rendah, FFV1 di bawah 60%. Kalau iya, maka pasien ini langsung mulai dengan step 4. Step 4 itu adalah si Symbicortnya dipakai 2 kali sehari, daily, dengan dosis yang medium. Nanti di bawah ada dosis medium itu berapa. Nah, kalau tidak, maka mungkin dia masuk step 3, yaitu gejalanya hampir tiap hari, atau ada terbangun karena sesak di malam hari karena asmanya 1 kali seminggu atau lebih, tetapi fungsi paru masih bagus, FFV1 di atas 60. Maka mulailah dari step 3. Step 3 itu adalah penggunaan ICS formoterol atau Symbicort, maintenance 2 kali sehari, tetapi dosisnya ada dosis rendah. Nah, kalau dia lebih jarang lagi, yaitu berarti gejalanya hanya 4-5 hari per minggu, maka step 1-2, di mana Symbicortnya cukup dipakai hanya ketika dia butuh saja. Butuh itu bisa karena dia memang ada sesak, kalau dia misalnya lagi kena debu tiba-tiba sesak, isap. Dia lagi kedinginan, isap. Atau pasien-pasien yang mau olahraga misalnya, 5-10 menit sebelum olahraga,
takut asmanya kambuh pada saat olahraga, isep dulu. Itu juga bisa kita gunakan Symbicort-nya sebagai preventif. Seperti itu. Nah, ini adalah step-nya. Jadi step ini kapan kita mulainya adalah berdasarkan beratnya. Ini yang berat berarti step 4, ini yang sedang berarti step 3, kalau yang ringan step 1 2. Nah, kalau kita mau pakai yang bawah, berarti kita tidak menggunakan Symbicort sebagai relievernya. Kita gunakan SABA, salbutamol, terbutalin, fenoterol sebagai relievernya. Nah, di sini sama pertanyaannya dari step 4 dulu. Sama, berat dulu. Sama, dia juga menggunakan medium ICS laba. Tapi medium ICS labanya adalah misalnya salmeterol fluticasone yang bukan formoterol. Yang sedang step 3 dosis rendah ICS laba, yang ringan step 2 ICS saja. Misalnya budesonide saja diberikan 2 kali sehari secara rutin. Dan kalau yang paling ringan berarti kurang dari 2 kali sebulan, berarti cuma sekali sebulan misalnya si asmanya, kita boleh berikan SABA saja pada saat dia serangan, tetapi setiap pemberian SABA harus ditambah dengan ICS. Misalnya, step 1 ini, misalnya kan dia sebulan sekali, misalnya di bulan tersebut sek karena suatu hal, pakai salbutamol, berarti dia harus menambahkan budesonide-nya, seperti itu. Nah, setelah kita berikan obat, maka kita review bagaimana simptomnya terhadap kontrolnya, bagaimana eksaserbasinya, ada tidak efek sampingnya. Setelah pengobatan, bagaimana fungsi parunya meningkat atau tidak. Biasanya kita ulang 3-6 bulan spirometri itu. Dan bagaimana kepuasan pasien terhadap pengobatan kita. Kalau misalnya ternyata tidak membaik atau tidak terkontrol, maka kita konfirmasi diagnosisnya betul kan? Kemudian lihat ada enggak faktor-faktor resiko yang bisa kita modifikasi, trigger dan lain sebagainya. Komorbidnya bagaimana? Dan yang paling penting, teknik inhalernya betul atau enggak? Gitu. Kalau ternyata salah, obatnya nggak nyampe, tentu tidak akan bermanfaat. Atau adherence, misalnya dia masuknya di step 3, harus dipakai setiap hari Symbicort-nya, tapi dia nggak pakai tiap hari. Nah, ini juga menjadi permasalahan. Dan kalau kita sudah menemukan masalahnya di mana, maka kita treat masalahnya. Kalau tekniknya salah, ya kita perbaiki tekniknya. Adherence-nya kurang baik, kita berikan pemahaman bahwa pemberian obat ini adalah penting. Kalau memang ini semua sudah aman, inhaler tekniknya bagus, adherence-nya bagus, komorbidnya bisa kita kendalikan, faktor risiko bisa kita kendalikan, berarti memang asmanya asma berat. Berarti nanti kita step up dari 1-2 ke 3, 3 ke 4, 4 rujuk aja, nggak usah mikirkan yang 5. Nah, ini adalah kontrol. Bagaimana kita menilai kontrol pada pasien dengan asma? Sederhana, ada simple, GINA screening tool. Pertanyaannya hanya ada 4. Nanti dibagi menjadi terkontrol sempurna, well control, terkontrol sebagian, partly control, dan uncontrol, tidak terkontrol sama sekali. Pertanyaan pertama, simptom asmanya pada siang hari berapa kali dalam seminggu? Lebih dari 2 kali atau kurang dari 2 kali? Kalau 2 sampai 1 berarti no. Tapi kalau misalnya dia 3, 4, 5 berarti yes. Berarti nilainya 1. Adakah terbangun karena sesak di malam hari karena asmanya? Kalau ada berarti ya, nilainya 1. Kalau tidak berarti no, 0. Kemudian apakah membutuhkan reliever lebih dari 2 kali dalam seminggu? Ini relievernya adalah reliever yang SABA. Kalau pasiennya menggunakan Symbicort, pertanyaan ini tidak perlu ditanyakan. Jadi hanya yang SABA saja yang kita tanyakan penggunaan reliever. Kalau misalnya penggunaannya adalah yang relievernya adalah Symbicort, yang formoterol budesonide, maka kita tidak anggap itu sebagai reliever. Yang ketiga adalah adakah limitasi aktivitas? Kalau dia sekolah, di mana sekolahnya? Kalau dia bekerja, ada nggak dia nggak masuk?
Nah, kalau tidak ada berarti 0 nilainya. Kalau ada 1. Disebut kalau dengan well control adalah kalau pertanyaannya ini semua tidak. Disebut dengan partially control kalau misalnya dia ada 1, 2. Disebut dengan uncontrol kalau dia 3 sampai 4 jawabannya adalah ya. Ini simple, gampang dihafalkan. Hanya 4 pertanyaan atau 3 pertanyaan, tergantung alatnya. Kalau yang lebih detail lagi nih, numerical. Ini ada 5 pertanyaan, biasanya bentuknya kuesioner. Sebelum masuk pasien asma ngisi dulu, ada pertanyaan-pertanyaan ini, 1, 2, 3, 4, 5, dihitung. Selalu, sering, kadang-kadang, jarang, tidak pernah. Nanti dinilai. Kalau nilainya 5 semua, 25, berarti dia terkontrol penuh. Kalau dia nilainya 24 sampai 20 sampai 24, berarti terkontrol sebagian. Kalau di bawah 19, berarti tidak terkontrol. Boleh mana saja digunakan yang dapat kita aplikasikan, asal kita terapkan ke pasien dengan asma. Nah, itu adalah kontrol. Yang kedua adalah resiko eksaserbasi. Resiko eksaserbasi yang pertama adalah asma yang tidak terkontrol sendiri, itu merupakan suatu risiko. Kemudian medikasi penggunaan SABA yang berlebihan tadi, kemudian kondisi-kondisi lain, komorbid, seperti obesitas, rhinosinusitis, gastroesophageal reflux disease, adanya alergi makanan, adanya hamil, ini harus kita kendalikan. Obesitas ya turunkan berat badan, rhinosinusitis ya kita terapi, perlu medical atau mungkin bahkan surgical. GERD, apakah perlu menggunakan PPI jangka panjang atau tidak, dan sebagainya. Exposure, masih merokok atau tidak, atau e-cigarette, atau alergen lain, atau polusi udara. Sebisa mungkin dihindari. Problem sosioekonomik dan psikologikal, ini pengaruh dengan stres. Fungsi parunya, kemudian eosinofil yang tinggi, itu juga menjadi salah satu prediktor tingginya kejadian eksaserbasi pada pasien dengan asma. Dan yang independen, seperti misalnya pernah diintubasi, masuk intensive care, atau lebih dari 1 kali eksaserbasi yang berat dalam 12 bulan terakhir, ini harus jadi warning bahwa pasien ini walaupun terkontrol, tapi tetap memiliki resiko eksaserbasi yang tinggi. Kemudian penilaian terhadap resiko terhadap airflow limitation yang persisten. Misalnya pada pasien-pasien yang lahir dengan berat badan, yang lahir dengan preterm di bawah aterm atau low birth weight di bawah 2,5 kilo, kemudian tidak menggunakan inhale corticosteroid, merokok, kemudian FFV1-nya, fungsi paru awalnya memang sudah rendah, ini resiko nanti dia jatuh ke persistent airflow limitation. Sedangkan faktor risiko medikasi, efek samping medication adalah yang sistemik, misalnya terlalu sering menggunakan oral corticosteroid atau dosis tinggi daripada inhale corticosteroid. Yang lokal adalah kalau teknik penggunaan inhaler salah. Kalau kita pasien menghisap tidak benar, dia terdeposisinya justru di mulut dan bisa menyebabkan munculnya kandidiasis di mulut. Nah, itu juga menjadi efek samping yang harus kita lihat pada pasien. Jadi, setelah kita nilai semua, kemudian ternyata pasiennya mengalami belum terkontrol, ya, misalnya pasiennya di step 1-2 aja. 1-2 menggunakan ICS formoterol as needed. Ternyata setelah dilakukan screening kontrol, dia pasiennya termasuknya adalah partially control. Kalau partially control harus kita nilai dulu tadi. Adherence-nya bagaimana, inhaler tekniknya bagaimana, komorbidnya bagaimana, triggernya bagaimana. Kalau itu sudah aman semua, berarti masalahnya memang dia asmanya sulit dikendalikan. Maka kita step up. Dari yang awalnya 1-2 ke step 3. Jadi yang awalnya Symbicort diberikan hanya pada saat diperlukan saja, menjadi setiap hari 2 kali sehari. Dan berikutnya, Sampai di step 5 ini, di step 4 ke 5 rujuk saja. Seperti itu. Nah, bagaimana kalau sebaliknya? Misalnya pasien di step 3 sudah menggunakan Symbicort 2 kali sehari. Kemudian dia terkontrol sempurna. Bulan depan kita cek. Pakai ACT nilainya 25. Ditanya
kontrol, nggak ada sama sekali gejalanya, nggak pernah terbangun karena di malam hari karena asma. Dia sekolah dan bekerja dengan baik. Apakah kita boleh langsung step down? Kita tunggu dulu 3-6 bulan dia berturut-turut terkontrol, baru boleh kita pertimbangkan untuk step down. Gitu. Jadi kalau step up kita bisa lebih cepat, tapi kalau step down biasanya kita tunggu 3-6 bulan. Dan jangan men-step down pada saat kondisi-kondisi yang mungkin ada kondisi dia lagi ada peningkatan komorbid. Jangan kita turunkan misalnya pada saat pasien dengan hamil. Sering pasien misalnya step 3, diberikan 2 kali sehari Symbicort. Ketika hamil dia tanya, dok saya kan sudah terkontrol sempurna, saya takut nanti kena janin saya. Boleh nggak saya turunkan menjadi yang hanya pada saat perlu saja? Jawabannya tidak, karena pregnancy menjadi faktor risiko di eksaserbasi. Gitu. Jadi nanti saja setelah selesai pregnancy-nya. Gimana dengan efek samping terhadap janinnya? Karena dia bekerja lokal di paru-paru, nggak akan nyampe sistemik. Sistemik aja nggak nyampe, apalagi ke janin. Seperti itu. Itu yang harus diberikan edukasi kepada pasien. Itu adalah prinsip step up, step down pada pengontrol pada asma. Nah ini tadi kita bicara dosisnya, ada yang rendah, low dose, budesonide 200-400, berarti kalau yang sediaan 80-160, 2 kali 1 puff itu adalah low dose. Medium adalah 160-400, berarti 2 kali 2 puff itu adalah termasuknya yang medium dose. Ini adalah non farmakologi, stop merokok, physical activity, ya, termasuk berenang, ini juga cukup bagus untuk memperbaiki fungsi paru. Kalau mau olahraga pada pasien-pasien asma, warm up dulu, pemanasan dulu, pakai SABA atau ICS formoterol sebelum exercise 5-10 menit. Kalau dia bekerja di tempat-tempat yang memang penuh dengan polusi, ya kita kendalikan dengan menggunakan masker, N95 dan lain sebagainya. Kalau dia ada pengobatan lain, maka kita harus pastikan seperti NSAID, kita hindari sebisa mungkin. Tapi kalau pada pasien-pasien misalnya CAD membutuhkan beta blocker atau aspirin, tentu ini tidak menjadi kontraindikasi absolut. Maka asal kita lihat betul-betul pemakaiannya dan efek sampingnya muncul atau tidak. Dan beta blocker kita bisa berikan pada golongan yang kardioselektif, seperti golongan bisoprolol, kemudian nebivolol, itu lebih aman dibandingkan yang non kardioselektif seperti propranolol atau atenolol. Healthy diet secara umum, kemudian indoor alergen, kalau bisa kita hindari, kalau memang dia alerginya terhadap kecoa, ya kita bereskan kecoa di rumah. Kalau dia dengan tikus, ya kita bereskan tikus dan sebagainya. Kalau ternyata dia alerginya dengan bulu kucing, ya jangan melihara kucing. Obesitas, turunkan berat badan. Breathing exercise seperti yoga, ini juga bisa meningkatkan faal paru. Indoor air pollution, kalau bisa tidak menggunakan memasak dengan tungku dan sebagainya, kita ganti dengan kompor gas. Dan alergen outdoor, misalnya kalau kondisi-kondisi di luar negeri sedang musim semi, bisa muncul pollen, nah kita hindari. Emotional stress kita kendalikan, polutan kita coba hindari, dan kalau memang pasien ini adalah alergi makanan, maka kita hindari makanan-makanan yang memang mencetuskan asmanya. Tapi kalau misalnya bukan penyebabnya adalah asma, ya nggak ada masalah. Seperti itu. Jadi ini betul-betul disesuaikan dengan kondisi daripada pasiennya seperti apa. Sejawat yang saya hormati, itu yang mungkin bisa saya sampaikan sebagai take home message. Asma merupakan suatu penyakit nafas kronis dengan gejala sesak, batuk, wheezing, dan dada terhimpit yang kita tegakkan diagnosisnya dengan spirometri, yaitu FFV1 yang menurun, FFV1 per efisiennya di bawah 75-80%, plus adanya suatu variability. ICS formoterol merupakan suatu pengobatan terbaru, yaitu pelega antiinflamasi yang dapat kita gunakan sebagai pengontrol dan juga pelega, yang kerjanya sama cepatnya dengan SABA, tetapi karena ada komponen antiinflamasinya,
dia juga akan melindungi paru-paru dari eksaserbasi dan penurunan fungsi paru. Maka konsep terbaru adalah Smart Symbicort as Maintenance and Reliever Therapy. Pengobatan asma kita menggunakan step up, step down, menggunakan GINA. Dengan track yang kita rekomendasikan utama adalah Symbicort. Di mana kalau step 1-2 yang ringan ini adalah pemberian Symbicort hanya pada saat serangan atau sebelum berolahraga atau di prorenata as needed. Step 3 untuk yang moderate itu kita berikan Symbicort-nya rutin 2 kali sehari plus ketika dibutuhkan lagi serangan gunakan. Step 4 kita berikan medium dose. Step 5 rujuk saja. Ketika kita menilai pasien yang sudah diberikan obat pada step tertentu, selalu kita review bagaimana kontrolnya dengan 4 pertanyaan tadi. Apakah dia terbangun karena sesak nafas pada saat malam hari? Adakah gejala siang hari lebih dari 2 kali? Penggunaan reliever SABA lebih dari 2 kali seminggu? Atau ada limitasi daripada aktivitas sehari-hari? Ada 1, 2, 3 saja itu, maka termasuknya ke partially control atau uncontrol, maka pasien tersebut harus kita nilai dengan assess. Assess di sini dimulai dari adherence-nya bagaimana, inhaler triknya bagaimana, comorbidnya seperti apa. Kalau itu semua sudah clear, maka kita boleh step up ke step yang lebih tinggi, yaitu dengan adjust. Sedikit ini tentang cara pakai Symbicort. Kita punya 2 sediaan, yaitu Turbuhaler dan Rapihaler. Turbuhaler ini golongan daripada DPI, dry powder inhaler, di mana dia dihisap. Sedangkan kalau Rapihaler ini adalah golongan PMDI, pressurized meter dose inhaler. Ini disemprot. Kalau yang Turbuhaler kita buka, kemudian diklik dulu, diputar 2 kali, hisap tegak lurus. Jadi obatnya akan masuk sesuai dengan hisapan pasien. Sedangkan kalau Rapihaler kita kocok dulu, tegak lurus, buka mulut pisnya, tempatkan di mulut, kemudian pada saat dia bernapas secara lambat atau perlahan-lahan sambil ditekan. Lalu tahan nafas kurang lebih 10 detik untuk membiarkan obatnya ada dalam paru-paru. Ini menjadi penting bagi seorang dokter, praktisi kesehatan untuk memilihkan mau yang Turbuhaler atau yang Rapihaler. Tergantung karakteristik pasiennya. Kalau pasiennya anak-anak yang tidak bisa koordinasi dengan baik antara menekan sambil menyedot, maka mungkin Turbuhaler menjadi pilihan yang lebih baik. Tapi kalau misalnya pasiennya udah tua, tidak bisa menyedot dengan baik, tidak bisa menghisap dengan baik, maka Rapihaler karena di sini ada pressurize-nya, ada tekanannya, itu menjadi pilihan yang mungkin lebih cocok. Itu dikembalikan lagi ke masing-masing daripada pasien dan diharapkan dokter bisa menunjukkan bagaimana cara pemakaiannya, baik yang Turbuhaler maupun yang Rapihaler. Demikian sejawat sekalian yang saya hormati, terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada moderator. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Badli atas materi yang sudah diberikan. Luar biasa, cukup padat dan sangat lengkap sekali dokter Api pada pasien, khususnya pada pasien asma stabil ini. Kita lanjut saja mungkin dok ya, kita lanjut ke sesi diskusi pertanyaan yang mungkin ditanyakan dari peserta. Tadi sudah ada pertanyaan dari Dr. Sri dari PT Puskesmas Medan. Coba saya bacakan ya dok ya. Assalamualaikum dokter, dari Dr. Sri Rizky PT Puskesmas Medan Sunggal. Pertanyaannya, pada anak usia 10 tahun apa sudah bisa diresepkan Symbicort inhaler sebagai anjuran controller? Lalu berapa dosisnya? Terima kasih dok.
Mungkin langsung dijawab saja dok ya. Ya, terima kasih Dokter Sri Rezeki. Izin kalau menjawab ini sebenarnya ini di luar kompetensi saya, karena saya kan spesialis penyakit dalam sebenarnya. Tapi kalau dari penelitian-penelitiannya, kalau kita lihat daripada Gina, itu budesonide formoterol juga bisa diberikan pada anak di bawah 12 tahun. Jadi 10 tahun itu masuk. Dosisnya sama, berarti kita mulai daripada yang low dose dulu, yang as needed, berarti bisa kita mulai dengan 2 kali, kalau yang as needed berarti 80 per 4,5. 80 per 4,5 bisa diberikan hanya pada saat anak tersebut sedang ada gejala asma atau mungkin dia harus olahraga dan sebagainya sehingga ditakutkan terjadi asma. Gitu. Jadi dosisnya kita bisa mulai dari 80 per 4,5, dimulai dengan kalau memang dia masuknya step 1-2, jadi tergantung beratnya nih pasien, kita bisa mulai dengan dosis tersebut. Gitu. Dan seperlunya dulu. Oke, siap. Terima kasih dokter atas jawabannya. Mungkin dari dokter Sri ada menanggapi atau mau suaranya mau dibuka, mangga. Dari peserta lain jika memang ada pertanyaan yang lainnya, mangga bisa ditanyakan langsung atau bisa melalui via chat dari Zoom ini. Ada dari peserta? Sini, mangga. Oke. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya izin terlebih dahulu ke Dr. Fadli. Dok, apakah diperbolehkan bertanya seputar asma eksaserbasi, dok? Itu pertanyaan untuk 3 bulan yang lalu sebenarnya ya. Tapi ya boleh aja sih. Kalau memang tidak ada pertanyaan untuk ini. Kebetulan waktu itu saya belum masuk, dok. Ya, yang ingin saya tanyakan, waktu itu saya sempat ada pasien, dok, datang ke IGD, rujukan dari puskesmas, dengan keluhannya itu sesak, terus ada batuk, dan juga pada saat pemeriksaannya itu didapatkan ada suara wheezing, dok. Terus dia juga emang mempunyai riwayat asma dari mulai sejak kecil. Nah, setelah itu saya berikan nebulisasi, dok, ipratropium bromide sama salbutamol, Cobiven, dok, yang dilakukan per jam, waktu itu berarti sekitar 4 kali pemberian. Namun saat itu pasien tidak ada perbaikan, dok. Yang saya tanyakan itu, bagaimana, berarti kemungkinan itu ke arah PPOK ya, dok. Nah, yang saya bingungkan itu bagaimana cara kita mendiagnosis asma, eksaserbasi, dan juga PPOK tanpa, apakah bisa gitu, dok, tanpa ya spirometri dan juga inisiasi bronchodilator test. Terima kasih, dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi pertanyaan pertama, bagaimana membedakan asma dengan PPOK? Untuk diagnosis asma dengan PPOK, tadi kalau kita di depan, di emergency, tentu kita tidak bisa melakukan pemeriksaan spirometri. Maka kembali ke klinis. Ya, maka kembali ke klinis. Kalau yang asma, itu tandanya tadi 4 tadi kan? Ada batuk, ada wheezing, ada dada terhimpit dengan sesak nafas. Dengan adanya suatu variasi yang berbeda. Nah, berarti itu harus ditanyakan. Kalau pada yang PPOK, itu dia sifatnya menetap terus-menerus. Progresif dan semakin lama semakin menurun fungsinya. Nah, dari situ karakteristiknya dulu harus dibedakan. Ya kan? Kalau asma, dia ada periode-periode dia bebas sesak. Gitu. Kalau PPOK, dia biasanya akan masih ada terus sesaknya. Gitu. Mungkin hanya berkurang. Artinya sesak itu bisa juga diinterpretasikan oleh pasien sebagai dyspnea on effort. Jadi mudah lelah. Jadi seperti CHF. Nah, gitu. Jadi kalau yang PPOK itu justru nanti gambarnya mirip seperti CHF nanti. Jalan beberapa meter, dia sesak. Kemudian istirahat, dia hilang sesaknya. Nah, itu PPOK. Kalau asma tidak seperti itu. Asma itu dia lebih
lebih tajam perbedaannya itu. Pas lagi sesak banget, kemudian nggak hilang, bisa sama sekali hilang. Itu karakter satu. Karakter yang kedua, pemeriksaan fisik. Pada PPOK itu kan kalau yang jelas itu lebih bisa terlihat kan. Misalnya dia gambarannya emfisema, barrel chest, ya kan. Kemudian ada poor sleep breathing, cyanosis. Nah, kalau pada yang asma tampilan seperti itu lebih jarang. Hanya pada asma yang sudah sampai ke persisten airflow limitation. Gitu. Ya. Kemudian alergi dan lain sebagainya, pencetusnya apa? Kalau asma kan jelas setelah makan makanan tertentu atau terpapar debu, berarti ke arah atopiknya. Kalau dia banyaknya ke arah atopik, berarti asma. Kalau dia tidak ada atopiknya, mungkin lebih ke PPOK. Atau usia. Kalau asma kan bisa semua umur. Ya, dari mulai paling kecil sampai adult onset dia bisa. Kalau PPOK, kita biasanya di atas 40 tahun. Gitu. Jadi kalau usia 35 tahun PPOK sangat-sangat jarang, hampir tidak pernah ada. Seperti itu. Jadi dari umur juga kita bisa menentukan. Nah, itu semua kita ramu, baru kita tentukan ini asma atau PPOK. Kalau dia ada semuanya, itu yang kita sebut dengan asma overlap COPD. ECO. Gitu. Kalau betul-betul kamu nemu, ya alerginya ada, ya. Gambaran PPOK-nya juga ada, berarti benar-benar semua ada. Ah, itu baru asma overlap COPD. Tapi kalau enggak, mana yang lebih berat? Ke arah lebih mana nih karakteristiknya? Nanti di terapinya dengan ke arah mana dia lebih berat. Kalau dia asma overlap COPD, berarti terapinya sebagai asma. Gitu. Terapinya sebagai asma. Jelas? Siap. Terima kasih dokter atas jawabannya. Sudah jelas ya, Dr. Maisa. Kita lanjut dari pertanyaan via online dok. Mungkin ini juga sepertinya karena pengalaman saya di puskesmas udah lama. Ini pertanyaan sangat umum sekali mungkin sepertinya. Dari Dr. Novia Rian Sari Gunawan. Pertanyaan pertama dok, di puskesmas tidak ada inhaler, dokter. Kami hanya punya salbutamol dan prednisolon 4 mg saja untuk terapi asma. Bagaimana untuk kontrolernya? Lalu yang kedua, ada pasien PPOK dengan post TB, keluhan sampai saat ini batuk dan sesak napas. Terapi sampai saat ini diberikan acetylcysteine, salbutamol dan prednisolon. Pasien tidak berkenan untuk dirujuk. Seperti biasanya kalau di daerah-daerah yang jauh, dok ya, pasti suka tidak mau dirujuk ke rumah sakit dan menggunakan BPJS di puskesmas. Apakah terapinya bisa tetap dilanjutkan selama keluhannya ada? Mohon penjelasannya dokter. Terima kasih. Baik, terima kasih Dokter Novia. Ini teman seangkatan saya di S1-nya, sekarang di Pekalongan ya. Baik, untuk masalah pertama adalah pasien asma, kemudian hanya punya salbutamol dan prednison. Nah, ini memang menjadi masalah, makanya penggunaan salbutamol sebagai SABA itu 63% tadi penelitiannya dibandingkan inhale corticosteroid. Dan oral corticosteroid itu bukan merupakan pilihan yang baik untuk pasien asma. Kenapa? Karena banyak sekali efek sampingnya. Gitu. Jadi oral kortikosteroid ada tempatnya pada pasien asma hanya pada kondisi-kondisi yang sangat berat, kemudian kita berikan untuk mengontrol dalam beberapa saat saja, mungkin tidak lebih dari seminggu lah, gitu. Karena kita tahu efek samping daripada oral kortikosteroid itu sangat banyak, ya, mulai dari dia yang klasik yang kita sering sebut dengan Cushing syndrome, kemudian juga osteoporosis, hipertensi, new onset diabetes, banyaklah efek samping penggunaan jangka panjang daripada oral kortikosteroid. Oral kortikosteroid itu akan mengobati, pasti sembuh asmanya, pasti, tapi nanti dia ada efek samping lain. Makanya terapi daripada tujuan terapi GINA itu tegas mengatakan selain kita kontrol asmanya, efek samping obat itu tidak boleh ada, gitu. Seminimal mungkin kita harapkan muncul. Karena itu ya pasien ini harus dirujuk. Kalau memang di puskesmasnya tidak ada inhaler, ya harus dirujuk. Kan saya rasa kalau rumah sakit, kalau setiap puskesmas punya FKTL yang ditujukan kan, misalnya kayak di kita wilayah 6 ke Jampang gitu kan, di Sukabumi Selatan, ya mau nggak mau ya harus diedukasi. Nah ya berarti bukan lagi kemampuan untuk melakukan pengobatan, karena sudah tahu obatnya apa tapi nggak punya, ya berarti ini kemampuan edukasi, komunikasi. Bagaimana bisa menjelaskan pada pasien pentingnya penggunaan obat inhaler
inhale corticosteroid pada pasien tersebut seperti itu. Jadi ya ini PR-nya adalah melakukan edukasi menurut saya. Pertanyaan kedua, PPOK. Nah, ini ke PPOK pertanyaannya, post TB atau yang kita sebut dengan SOPT ya, sindroma obstruktif pasca TB, ini berarti pengobatannya adalah pengobatan PPOK. Kalau pengobatan PPOK itu penggunaan salbutamol itu masih bisa kita gunakan. Jadi golongan bronkodilator itu bisa kita berikan. Tapi kalau misalnya ternyata dengan obat tersebut masih sesak, berarti kita harus naik ke inhaler yang berupa pilihannya bisa LABA ICS seperti Symbicort, formoterol budesonide, atau golongan lama long acting muscarinic antagonis seperti tiotropium seperti itu. Jadi ya tetap aja lagi-lagi pada pasien ini berarti kita harus rujuk juga. Kita harus edukasi pasien ini untuk rujuk ke rumah sakit yang ada penyakit dalam atau paru untuk mendapatkan obat golongan LABA ICS atau lama long acting muscarinic antagonis seperti itu. Ya, semoga bisa menjawab ya Dokter Novia. Mungkin PR dari seluruh teman-teman dari Puskesmas ya, mungkin memang poin edukasi dari tadi juga disampaikan terkait asma memang salah satu yang paling penting selain tata laksana pengobatan yaitu dengan prevensi maupun dari edukasi pasien-pasien untuk asma, baik dari pencegahan paparan maupun juga terkait pentingnya pengobatan. Mungkin memang di daerah yang dengan pendidikannya kurang perlu edukasi yang lebih kuat lagi. Itu mungkin PR teman-teman dari Puskesmas di seluruh pelosok di daerah di Indonesia. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Dr. Megawati Wijaya MM. Izin tanya dok, jika untuk nebu anak karena asma eksaserbasi akut dan ada batuk selain sesak, bolehkah ditambah bisolpon solution untuk nebu dok? Lalu juga bolehkah long term diberikan ICS LABA pada asma recurrent? Pertanyaan keduanya itu mungkin dok. Enggak dok. Baik, terima kasih Dokter Mega. Saya sampaikan lagi ini di luar kompetensi saya karena anak ya pertanyaannya, saya takutnya nanti salah karena mungkin berbeda, sangat mungkin berbeda ya. Tapi kalau di dewasa, kalau memang dia dengan sesak, kita bisa tambahkan bisolvon sebagai pengencer dahak ya, sebagai pengencer dahak untuk meningkatkan pengeluaran dahak seperti itu, untuk meningkatkan mukus. Seperti itu. Kalau dewasa sih boleh kita tambahkan, tapi kalau anak mungkin nanti harus kita tanyakan ke dokter anak ya, saya takut salah. Kemudian untuk long term ICS LABA pada asma yang current itu justru mainstay terapinya adalah ICS LABA. Gitu. Jadi ICS LABA adalah dari hasil penelitian dan juga sudah dimasukkan ke GINA merupakan pengobatan yang efikasinya paling tinggi, yang dapat mengontrol dengan baik, dengan efek samping yang paling sedikit, seperti itu. Dia tidak ada pengaruh terhadap, dia resiko eksaserbasinya rendah, terhadap fungsi parunya dia dapat meningkatkan, mempertahankan, mempreserve fungsi paru, sehingga penggunaan ICS LABA itu adalah justru pilihan long term untuk pasien-pasien dengan asma. Terima kasih Dokter Wadli atas jawabannya. Semoga bisa menjawab Dokter Megawati atas pertanyaannya. Mungkin jika cek. Cek. Oke, mohon maaf untuk terkait mikrofonnya. Bangga Dokter Megawati jika memang ada yang ingin disampaikan kembali secara voice calls-nya boleh dinyalakan. Bahkan sambil menunggu pertanyaan jika masih ada pertanyaan di Rumah Sakit Jampang juga kami
tes untuk pemeriksaan spirometri ya dokter ya. Untuk harinya mungkin dokter setiap hari atau setiap hari dari Senin sampai Sabtu gitu ya. Ada jika memang dari para dokter ada merujuk untuk pemeriksaan spirometri, bersilakan untuk bisa melakukan rujukan ke Rumah Sakit Jam Pangkulan karena fasilitas spirometri sudah bisa dilakukan di Rumah Sakit Jam Pangkulan Provinsi Jawa Barat. Mangga ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu dokter semua, baik secara virtual maupun secara offline. Mangga Dokter Mega ada yang ingin disampaikan kembali? Kita rujuk untuk spesial spirometri boleh kan? Kemudian kita balikin lagi ke kita atau harus lanjut terus ke situ ya? Dan berapa harganya ya? Ya, jadi pertanyaannya maksudnya untuk spirometri, bolehkah merujuk hanya untuk spirometri dan setelah spirometri kembali lagi gitu ya dok ya? Iya. Dan tadi berapa harganya? Kalau lanjut kita lanjut konsul boleh kan? Hari rawat. Oh iya, enggak dokter mungkin bisa. Boleh baik, ya. Dokter Mega. Untuk pemeriksaan spirometri bisa, karena nanti dia akan masuk ada ke top up BPJS-nya. Jadi kalau pakai BPJS nanti dia ada top up sehingga nanti bisa kita klaimkan terpisah dengan inasi biji yang 80.000-nya. Untuk di tipe ya berbeda antara tipe C, B dan A. Untuk tipe tipe B dan C itu kemarin saya tanya dulu saya tulis dulu kemarin lupa di dokter Hijrah itu harganya di saya 350 gitu. Nah ya. Ya, untuk spirometer itu di 255.000 untuk yang tipe B. Itu biasanya disesuaikan lagi dengan tipenya, tapi 255.000 itu untuk yang rumah sakit tipe B. Nanti untuk dirujuk bisa ke kita, kemudian nanti kita tetap laksana. Dan karena PPOK itu termasuk ke dalam PRB, jadi biasanya nanti kita akan kembalikan lagi ke PPK 1, dokter. Gitu. Setelah kita berikan terapi, kalau sudah stabil, biasanya kita kembalikan lagi untuk termasuk ke dalam program rujuk balik. Nanti 3 bulan sekali biasanya dirujuk oleh PPK 1 untuk ke puskesmas lagi. Itu dok. Dia tahu maksudnya kenapa. Sebentar ya. Enggak dok. Cek. Mengadok jika memang ada pertanyaan lainnya atau ingin didiskusikan, masih ada waktu sampai 5 menit lagi, mungkin kita coba maksimalkan sampai 14.30, dokter. Mangga dipersilakan. Enggak dari audiens yang offline. Kembali lagi mungkin ya dok ya. Jadi untuk cek. Halo. Cek. Nah ini. Jadi mungkin berarti untuk spirometri atau tata laksana asma ini di cover BPJS ya dokter ya. Jadi memang Bapak Ibu dokter semua pada jika menemukan pasien-pasien yang memang dengan keluhan asma baik itu dari yang derajat gejalanya tadi misalnya ringan maupun sampai sudah setiap hari,
jangan ragu untuk misalnya dilakukan penatalaksanaan yang awal bisa di puskesmas maupun dilakukan rujukan. Dan disampaikan pada seluruh pasien bahwa semua pengobatan asma sampai pemeriksaan diagnostik pun unsur spirometri itu di cover BPJS. Jadi sekarang sudah era masyarakat itu mendapatkan pelayanan secara gratis gitu. Jadi Paskes dimanapun berada membantu dalam kualitas derajat kesehatan masyarakat, baik itu dari mulai pencegahan di tahap tingkat 1 maupun pengobatan yang lebih spesifik di tahap rumah sakit di tingkat lanjutan. Jika memang sudah tidak ada yang ingin tanyakan, kita cukupkan sekian untuk pertemuan hari ini siang klinik edisi bulan Februari tahun 2023. Semoga ilmunya bermanfaat. Saya coba rangkum sedikit bahwa pada dasarnya pada pasien-pasien asma ini pengobatan yang dilakukan sangat menyeluruh, sangat komprehensif dari mulai pencegahan dari paparan alergen maupun kemampuan pengetahuan terkait dengan asma itu sendiri dalam mulai pencegahan dan pengobatan harus dipahami dengan baik oleh setiap pasien yang berobat. Lalu juga dalam pemberian pengobatan tidak semerta-merta dilakukan pemberian sabak terus-menerus karena tadi resiko yang mungkin ditimbulkan sangat tinggi. Pengobatan yang tepat diberikan pada ahli yang tepat juga, dan juga pemeriksaan diagnostik yang lebih baik yang di era sekarang sudah banyak di tempat-tempat Paskes yang di tingkat lanjutan. Dari saya mungkin sekian, akhir kata dari saya. Terima kasih pada pemateri yang sudah memberikan materi hari ini, kepada seluruh Bapak Ibu dokter yang sudah hadir secara virtual maupun offline. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga apa yang kita lakukan hari ini membawa keberkahan dan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua maupun seluruh masyarakat di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.